Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni, NIM 212221069. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, memahami konsep perangkat keras input-output. Secara umum, terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, yaitu disk, tape, transmission device, yaitu network card, modem. Di sini ada transfer DMA. Transfer DMA itu untuk memulai sebuah transfer DMA. Host untuk menuliskan sebuah DMA, command block yang berisi pointer yang menunjuk ke sumber transfer, pointer yang ditunjuk ke tujuan atau destinasi transfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Kemudian di sini ada 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama yaitu prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Kemudian yang kedua, DMA controller memulai operasi atau menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Kemudian yang ketiga, DMA controller menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi standar interface untuk mengaksesnya. Yang pertama yaitu peralatan blok dan karakter. Peralatan blok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk drive, dan juga peralatan blok lainnya. Blok device diharapkan dapat memenuhi, mengerti perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access. Kemudian yang kedua, jam dan timer. Adanya jam dan timer pada hardware komputer setidaknya memiliki 3 fungsi. Memberi informasi waktu saat ini, memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, sebagai trigger informasi, sebagai trigger untuk suatu operasi pada suatu waktu. Fungsi-fungsi ini sering digunakan oleh sistem operasi. Kemudian yang ketiga yaitu blocking dan non-blocking. Ketika suatu aplikasi menggunakan sebuah blocking system call, eksekusi aplikasi itu akan diberhentikan untuk sementara. Aplikasi tersebut akan dipindahkan ke web queue. Kemudian kernel input-output subsystem. Kernel menyediakan banyak device yang berhubungan dengan input-output. Pada bagian ini, kita akan mendeskripsikan beberapa service yang disediakan oleh kernel input-output subsystem. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device. Kemudian di sini ada input-output scheduling. Untuk menyedulkan sebuah set permintaan input-output, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Kemudian
Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input-output. Contoh sederhana untuk menggambarkan definisi di atas: jika sebuah ARM disk terletak di dekat permulaan disk, dan ada 3 aplikasi yang memblok panggilan untuk membaca untuk disk tersebut. Yang pertama yaitu buffering. Buffering adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara 2 device atau antara device dan aplikasi. Buffering dilakukan untuk 3 buah alasan. Alasan pertama adalah untuk mengcopy dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Yang kedua yaitu caching. Sebuah caching adalah daerah memori yang cepat dibersihkan data kopian. Akses ke sebuah kopian yang di caching lebih efisien daripada akses ke data asli. Kemudian yang ketiga, spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer yang tidak dapat menerima interleaved data streams. Walaupun printer hanya dapat melayani satu pekerjaan pada waktu yang sama, beberapa aplikasi dapat meminta printer untuk mencetak tanpa harus mendapatkan hasil output. Mereka tercetak secara bercampur. Kemudian yang keempat yaitu error handling. Sebuah sistem operasi yang menggunakan protect memori dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Device dan transfer input-output dapat gagal dalam banyak cara. Bisa karena alasan transient seperti overloaded pada network, maupun alasan permanen yang seperti kerusakan yang terjadi pada disk controller. Kemudian yang kelima, kernel data struktur. Kernel membutuhkan informasi starter tentang penggunaan komponen input-output. Kernel menggunakan banyak struktur yang mirip untuk melacak koneksi jaringan, komunikasi, karakter, device, dan aktivitas input-output lainnya. Kemudian kesimpulannya, subsistem input-output mengkoordinasi kumpulan-kumpulan device yang banyak sekali yang tersedia dari aplikasi maupun bagian lain dari kernel. Subsistem input-output mengawasi yang pertama yaitu manajemen nama untuk file dan device. Kemudian yang kedua, kontrol akses untuk file dan device. Kemudian yang ketiga, kontrol operasi. Contohnya yaitu model yang tidak dapat dikenali. Kemudian yang keempat, alokasi tempat sistem file. Kemudian yang kelima, alokasi device. Kemudian yang keenam yaitu buffering, caching, spooling. Kemudian yang ketujuh, input-output scheduling. Kedelapan, mengawasi status device, error handling, dan kesalahan dalam recovery. Yang kesembilan yaitu konfigurasi dan utilasi drive device. Kemudian yang terakhir yaitu penanganan permintaan input-output. Di bagian sebelumnya kita mendeskripsikan handskin antara device driver dan device controller, tapi kita tidak menjelaskan bagaimana sistem operasi
menyambungkan permintaan aplikasi untuk menyiapkan jaringan menuju sektor diksi yang spesifik. Kemudian berikut dideskripsikan sebuah live yang tipikal dari sebuah permintaan pembacaan blog. Yang pertama yaitu sebuah proses mengeluarkan sebuah blocking read system call ke sebuah file deskriptor dari berkas yang telah dibuka sebelumnya. Yang kedua yaitu kode sistem call di kernel mengecek parameter untuk kebenaran. Dalam kasus input, jika data telah siap di buffer cache, data akan dikembalikan ke proses dan permintaan input-output diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu jika data tidak berada dalam buffer cache, sebuah physical input-output akan bekerja sehingga proses akan dikeluarkan dari antrian jalan atau run queue dan diletakkan di antrian tunggu yaitu wait queue untuk alat dan permintaan input output pun dijadwalkan. Kemudian yang keempat yaitu device driver mengalokasikan ruang buffer pada kernel untuk menerima data dan menjadwalkan input output. Kemudian yang kelima, device controller mengoperasikan piranti keras device untuk melakukan transfer data. Itulah tadi penjelasan dari saya. Adapun salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.